sehingga tidak pernah terjadi yang namanya konflik. Wah, ini mungkin bisa diambil hikmahnya bagaimana contohnya nih. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Mas Fadli, Ustaz Maulana dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sisi buruknya sedikit pun dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi menjadi anak kecil sudah dipercaya, baik Nabi menjadi seorang remaja sudah disebut dengan Al-Amin, baik Rasulullah menjadi seorang Nabi, baik Rasulullah menjadi seorang imam, baik Rasulullah menjadi seorang pedagang, apapun yang digeluti oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah kita mendapatkan celahnya sedikit pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi menantu, menjadi mertua pun demikian. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi menantu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, kita sangat tahu sekali bahwa yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, maka mereka transit dulu. Mereka transit di sebuah goa. Ketika berada dalam goa kecil tersebut, gor, namanya gor. Gor itu artinya adalah goa yang kecil. Kalau goa yang besar namanya kahfi, makanya disebut ashabul kahfi. Bisa dihuni beberapa orang, 7 orang lebih. Tapi kalau disebut gor, maka goanya kecil, cuma muat 1-2 orang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke dalam, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tunggu, sabar dulu, saya duluan masuk ke dalam. Wah, mertua nih, masuk duluan. Masuk duluan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan beliau? Beliau dengan tongkatnya memeriksa lubang-lubang yang ada di dinding-dinding goa. Mencari apakah ada binatang berbahaya, apakah ada ular, ada binatang berbisa dan sebagainya. Akhirnya setelah semuanya dicek tinggal 1 lubang, yaitu yang berada di lantai daripada goa tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya nggak nyampe, memasukkan tongkatnya nggak nyampe, memasukkan kakinya pun nggak nyampe ke dalam. Namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan mungkin saja aman. Maka dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam. Dengan cara apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memastikan keamanan Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di atas lubang tersebut sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang, sambil rebahan Rasulullah di paha mertuanya sendiri. Kurang hangat apa coba hubungan menantu dan mertua? Menantu yang pernah tidur di paha mertuanya, subhanallah. Jadi kalau mungkin sudah melaksanakan sunnah Senin Kamis, sudah melaksanakan sunnah celana agak tinggi sedikit di atas mata kaki, sudah melaksanakan sunnah jenggot, sudah melaksanakan sunnah siwak, cobain satu sunnah ini. Apa sunnahnya itu? Tidur di paha mertua. Subhanallah. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang terjadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutupi lubang tersebut? Ternyata dari lubang tersebut ada yang namanya ular menggigit daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena takut untuk mengganggu tidurnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan. Namun namanya manusia biasa, sekuat apapun dia menahan, air matanya pun menetes, menjatuhi pipi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah terkaget, apa nih, bocor nih goanya nih. Ternyata air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, apa yang terjadi? Maka terlihatlah oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menahan. Kenapa wahai mertuaku? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak apa-apa. Namun terlihat sudah yang namanya keracunan atau bisa ular tadi. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jazakallahu khaira. Apa arti jazakallahu khaira? Hanya Allah yang mampu membalas kebaikanmu wahai Abu Bakar. Kalau Umar saya masih bisa bayar. Kalau Ali saya masih bisa bayar, Utsman saya masih bisa bayar, sahabat yang lain masih bisa saya bayar kebaikannya. Tapi engkau mertuaku, engkau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidak akan pernah aku mampu membayarnya, sehingga jazakallahu khaira. Hanya Allah yang bisa membalasmu. Jadi itu makna dalam sekali jazakallahu khaira. Ya itu pas Gilang dapat mertuanya baik. Tapi kan yang namanya rumah tangga ini nggak semuanya konfliknya baik dengan mertua atau hubungannya harmonis. Ada juga nih yang cerita sama saya, dia ini selalu konflik nih. Dulu ada seorang perempuan gitu, dia selalu konflik dengan mertua perempuannya. Nah ini bagaimana caranya sebagai dari suami ini bisa mendamaikan nih, jangan sampai ada kata-kata yang pilih aku atau pilih ibumu, atau pilih aku atau pilih orang tuamu. Nah kita sebagai laki-laki nggak bisa dihadapin seperti itu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa seperti itu kepada menantunya, dan menantunya pun bisa memuliakan mertuanya demikian? Karena mereka semua melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada motif lain selain daripada karena Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena yang berbicara belum ada pengalaman, kita minta yang punya hati tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma
ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Atau kita doakan kepada maaf istrinya dikatakan bahwa ya Allah engkau yang punya hatinya istriku, engkau yang membolak-balikkan hatinya istriku, maka buatlah dia mencintai orang tuaku karena aku ingin bersama-sama mereka nanti di surga. Jadi tetap tujuan utamanya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat karena kita imam, kita pengen ditakutin, kita pengen dia tunduk sama kita, enggak seperti itu. Tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan nggak ada lagi lah ya yang konflik antara ibu dengan menantu gitu ya, mertua dengan menantu ini cuma gara-gara masalah cemburu kadang-kadang tuh. Ya namanya orang tua cewek itu lebih kuat kadang-kadang tuh punya anak laki-lakinya. Nah nih Bib, ini ada pertanyaan nih Bib ya. Dalam Islam supaya selalu kompak dan tidak terjadi konflik antara mertua serta menantu, katanya ini ada adab-adab ya juga yang harus diperhatikan. Terutama ya mungkin yang mertua dan menantu ini tinggal satu atap. Ya kan kadang-kadang masalah ini satu atap ini selalu muncul tiba-tiba. Apa saja nih mungkin bisa dijelaskan sama Habib? Bahasnya nanti saja. Ya udah bocah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada adab-adabnya, kan ada.